A. Konsep pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Rumusnya X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X adalah nilai besaran yang diukur, X0 hasil pengukuran yang terbaca, delta X ketidakpastian pengukuran atau setengah skala terkecil alat ukur. Berikut ini merupakan contoh pengukuran beberapa besaran yang dalam fisika. Yang pertama ada pengukuran panjang. Panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Berikut ini contoh pengukurannya. A. Mistar. Mistar atau penggaris memiliki skala terkecil 1 mm sehingga ketelitian mistar 0,5 mm atau 0,05 cm. Perhatikan contoh berikut. Hasil pengukuran di atas sama dengan 3,1 dikurangi 0,3 sama dengan 2,8 cm. Penulisan hasil ukurnya adalah 2,8 plus minus 0,05 cm. Yang B ada jangka sorong memiliki 0,1 mm atau 0,01 cm. Dengan demikian, jangka sorong memiliki ketelitian lebih baik daripada mistar. Contoh berdasarkan gambar di atas, skala utama 0,3 meter, skala nonius sama dengan 3 kali 0,01, yaitu sama dengan 0,03 cm. Hasil pembacaan alatnya, skala utama ditambah skala nonius sama dengan 0,3 ditambah 0,03 sama dengan 0,33 cm. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian lebih baik daripada dua alat sebelumnya, yaitu 0,01 mm. Alat ini biasa digunakan untuk mengukur diameter kawat, ketebalan kertas, dan benda kecil lainnya. Perhatikan contoh berikut. Skala utama sama dengan 3,5 mm. Skala nonius sama dengan dalam kurung 12 kali 0,01 sama dengan 0,12 mm. Hasil pembacaan alat, skala utama ditambah skala nonius, 3,5 ditambah 0,12, hasilnya 3,62 mm. 2. Pengukuran massa. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca tersebut memiliki 3 lengan dengan rincian sebagai berikut. Lengan belakang memiliki skala 0 sampai 500 gram. Lengan tengah memiliki skala 0 sampai 100 gram. Dan lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram. Hasil pengukuran massa di atas adalah 400 gram ditambah 70 gram ditambah 9,4 gram sama dengan 479,4 gram. 3. Pengukuran arus dan tegangan listrik. Alat untuk mengukur arus listrik disebut amperemeter, sedangkan untuk mengukur tegangan listrik disebut voltmeter. Dan hasil pengukuran amperemeter di atas adalah sebagai berikut. Hasil pengukuran sama dengan skala jarum per skala akhir dikali batas ukur, sama dengan 60 per 100 dikali 5, hasilnya 3 ampere. B. Konsep pengukuran. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lainnya. Nah, terdapat 7 macam besaran pokok, yaitu yang pertama panjang, massa, waktu, kuat arus, intensitas cahaya, suhu, dan jumlah zat. Seperti yang ada di sebelah sini. Kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, jika kamu ingin menemukan besaran ini tuh, kamu harus tahu dulu rumus-rumus yang ada di si besaran pokok. Jadi kayak turunannya gitu loh, besaran turunan tuh. Terus contoh besaran turunan itu yaitu luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, percepatan, dan sebagainya.
C. Konsep satuan. Satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran. Satuan juga dibagi jadi dua, ada yang MKS, ada yang CGS. Kalau MKS itu meter, kilogram, sekon, kalau yang CGS sentimeter, gram, dan sekon. Satuan besaran pokok yang meliputi meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, candela, dan mol ditetapkan sebagai satuan internasional atau dalam kurung SI. D. Konsep dimensi. Dimensi adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Misalnya, rumus pertama ada kecepatan. S per T sama dengan L kali T. 2 ada percepatan. S per T pangkat 2 sama dengan LT pangkat min 2. Berikut ini tabel lambang dimensi untuk besaran-besaran pokok dan besaran turunan. Misalnya besaran pokok. Yang pertama ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Untuk besaran turunan ada luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, massa jenis, tekanan, dan daya. E. Aturan angka penting. 1. Pengertian angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka pasti dan angka taksiran. Penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil dari pengukuran. Kedua, ada aturan angka penting. Dalam menulis angka penting, terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Semua angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya, 2,34 merupakan 3 angka penting, dan 65,765 memiliki 5 angka penting. Semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya, 3,009 itu memiliki 4 angka penting, dan 70,6 itu memiliki 3 angka penting. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan bukan angka 0 merupakan angka penting. Contohnya 3000. 3000 merupakan 4 angka penting. Selanjutnya 1,230. Itu juga adalah 4 angka penting. Sebaliknya, angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0, dan di kiri maupun di kanan koma itu semua bukan angka penting. Contohnya 0,1. 0,1 hanya satu angka penting. Dan 0,0567. Cuman ada 3 angka penting. Operasi angka penting. Pertama, ada penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan tidak ada aturan khusus. Hanya saja membulatkan angka menjadi taksiran yang paling sedikit. Contoh cara pembulatan, misalnya angka terakhirnya di bawah 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau di atas 5, dibulatkan ke angka yang atas. Kedua, ada operasi perkalian dan pembagian. Jika menggunakan aturan angka penting, hasil perkalian antara dua bilangan atau lebih menghasilkan bilangan yang jumlah angka pentingnya sama dengan angka penting yang paling sedikit. Terakhir, konsep notasi ilmiah. Di PPT-nya ada A kali 10 pangkat N. A adalah bilangan satuan yang besarnya antara 1 sampai dengan 10 dan boleh berupa desimal. Dan N adalah ordo atau pangkat. Contoh, 1. Tentukan bilangan 510 juta dalam bentuk notasi ilmiah. 510 juta sama dengan 5,1 dikali 10 pangkat 8.